Siap, Pak. Oke, silakan Bu Erni bisa dimulai ya. Baik, Pak. Saya izin share ya, Pak. Ya, silakan Bu Erni. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Ya, sudah Bu Erni bisa di slideshow biar lebih jelas ya, Bentar ya, lebih Pak. besar. Ya. Sudah, Pak? Sudah di ini? Iya, sudah. Bagaimana, Pak? Sudah, silakan Ya. Bu Erni. Terima kasih kepada Bapak Tian dan Ibu Flavia dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita masih berkumpul di secara virtual ini. Di sini perkenalkan saya Erni Elia Sitorus akan coba menjelaskan atau memaparkan tentang materi, metode, dan strategi untuk meningkatkan kemampuan HOTS. Adapun daftar isi dari kemampuan HOTS ini, yang pertama itu instructional communication, yang kedua ada scaffolding, yang ketiga ada learning and thinking strategies, yang keempat ada direct instruction. Nah, untuk memenuhi atau untuk mau menggunakan metode atau strategi, ada beberapa metode di sini yang mau saya coba paparkan dan jelaskan pengertian-pengertiannya dan berhubungan dengan kemampuan HOTS-nya. Nah, pertama kali kita lihat latar belakang dari dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan ini banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh baik itu para pendidik ataupun guru, dosen, guru dalam pembelajaran ini, yaitu bagaimana kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana cara mengoptimalkan potensi siswa agar dapat tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, untuk itu perlu diadakan sebuah perencanaan yang matang oleh seorang pendidik. Nah, kemudian pendidik itu dapat menetapkan kelas untuk berpusat kepada siswa dan menciptakan kerangka kerja untuk menggabungkan keterampilan berpikir ke dalam pelajaran. Nah, untuk itu dapat mempertimbangkan sebuah strategi atau metode yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu apa itu instructional communication. Nah, proses instruksional merupakan peristiwa komunikasi atau khususnya komunikasi edukatif, yaitu komunikasi yang dirancang secara khusus untuk tercapainya tujuan perubahan perilaku. Nah,
Adapun perubahan-perubahan yang ingin dicapai atau diharapkan terdapat 3 domain. Nah, domain apa itu yang ingin diharapkan, yaitu ada keterampilannya itu kognitif, afektif, psikomotor, yaitu sumbernya di sini Bauer 1981. Nah, jadi di sini guru harus memberikan sebuah instruksi yang jelas. Nah, untuk bagaimana cara untuk meningkatkan sikap siswa tentang berpikir tugas atau perencanaan dalam pembelajaran. Nah, ini juga menurut si Egen 1988. Nah, ada juga menurut si Scott atau Kroskey, communication instruksional dalam pembelajaran itu, dunia pendidikan mempunyai pengertian sebagai komunikasi yang lebih ditujukan kepada aspek-aspek operasionalisasi pendidikan, terutama aspek pembelajaran. Nah, sasarannya yaitu sebagai komunikator situasi dan kondisi, lingkungan, metode, dan termasuk bahasa yang digunakan komunikator sengaja dipersiapkan secara khusus untuk tercapainya perubahan perilaku pada dirinya untuk sasaran itu. Nah, selanjutnya, adapun proses komunikasi instruksional yang dapat diterapkan di dalam sebuah kelas atau pembelajaran, ada langkah-langkahnya. Di sini menurut sumber Pawit Yusuf 1990. Nah, yaitu di sini ada spesifikasi isi dan tujuan. Ini kemudian ada pengukuran perilaku mula atau behaviors, kemudian ada penetapan strateginya, kemudian ada organisasi satuan, dan selanjutnya ada umpan balik supaya tercapainya spesifikasi tujuan yang diharapkan oleh seorang pendidik. Nah, apa itu spesifikasi isi dan tujuan? Yaitu dengan mengkhususkan isi dan tujuan instruksional, pendidik mempersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya supaya apa yang menjadi sebuah informasi yang disampaikan kepada peserta didik diharapkan menjadi yang lebih jelas, yaitu di sini bisa kita lihat indikatornya untuk spesifikasi isi dan tujuan, yaitu penambahan informasi dan kemampuan penafsiran pesan. Nah, yang kedua ada pengukuran perilaku mula atau behaviors. Nah, apa itu pengertiannya? Yaitu bagaimana si pendidik mempunyai tujuan mengetahui si karakter siswa itu untuk mengukur apakah siswa akan mampu mencapai tujuan belajar atau tidak. Nah, sampai di mana si siswa itu terhadap pelajaran yang akan dipelajarinya. Nah, untuk itu di sini diberikan yang pertama, diberikan tes awal atau pretest. Kemudian memberikan motivasi belajar. Yang ketiga, mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari. Selanjutnya, kemampuan membaca cepat, mempunyai kebiasaan bekerja sendiri, harapan setelah belajar di kelas. Kemudian mempunyai minat. Nah, bagaimana hubungan antara peserta didik di kelas. Selanjutnya, ada latar belakang sosial ekonomi. Nah, untuk itu, yang ketiga di sini ada penetapan strateginya. Nah,
Untuk penetapan strategi ini, itu pendidik harus memerlukan untuk membuat perencanaan bagaimana seorang pendidik itu dapat mencapai target. Meskipun nantinya target itu tidak ada jaminannya akan keberhasilan yang diinginkan seorang pendidik itu. Jadi di sini diharapkan penguasaan yang diajarkan. Nah, bagaimana ya seorang guru penguasaan materinya itu untuk diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana kemampuan guru menjelaskan materi. Nah, sistematika pengajaran. Kedisiplinan mengajar, selanjutnya kemampuan minat. Nah, selanjutnya ada membangkitkan minat belajar dari peserta didik itu. Nah, selanjutnya ada organisasi satuan instruksional. Nah, di sini apa itu organisasi itu? Yaitu bagaimana dalam pembelajaran ini bisa dapat mengkomunikasikan ide-ide yang dimiliki atau gagasan, seperti yaitu bagaimana sulit atau tidaknya materi yang telah dipelajari. Kemudian memberikan contoh-contoh untuk memperjelas dan mempermudah materi yang sulit. Nah, selanjutnya bagaimana kesesuaian materi yang disampaikan dengan rencana semula sistematika pengajaran. Pak, mohon maaf Pak, sebentar Pak. Halo? Iya. Iya Bu, mohon maaf Bu, sebentar Bu, mau menerima telepon Bu. Ini penting Bu, sebentar ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada umpan balik. Yaitu umpan balik ini tujuannya itu bagaimana kegiatan yang akan kita harapkan untuk tercapainya strategi atau harapan pembelajarannya yang telah direncanakan untuk dengan tujuan-tujuan yang bisa diketahuinya dengan baik. Nah, seperti bagaimana yaitu diberikan kesempatan bertanya. Kedua, bagaimana sikap guru atas pertanyaannya. Kemudian kesempatan siswa untuk memberikan tanggapan, mekanisme perbaikan proses dan komunikasi instruksionalnya. Nah, selanjutnya metode atau strategi scaffolding. Nah, apa itu
scaffolding, ada beberapa sumber mengatakan scaffolding itu menurut si Vygotsky, yaitu yang pertama, intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Nah, yang kedua, interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektualnya. Nah, yang ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran. Nah, sedangkan menurut si Slavin 2009, scaffolding itu memberikan sejumlah bantuan kepada seorang siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Nah, kemudian menurut si Larkin, menyatakan scaffolding itu adalah suatu prinsip pembelajaran yang efektif yang memungkinkan para guru untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, jadi dari ketiga sumber itu dapat disimpulkan scaffolding itu adalah pemberian bantuan kepada siswa dalam proses pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut sedikit demi sedikit hingga siswa tersebut dilepas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga siswa dapat mengembangkan sendiri pengetahuan yang diperolehnya sesuai dengan perkembangan personalnya. Nah, di sini beberapa aspek yang dapat membantu peserta didik sebagai penguasaan pengetahuan menurut si Lange 2002, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa itu intensionalitasnya? Nah, di sini memberikan berupa bantuan kepada peserta didik yang selalu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkannya. Jadi pada saat kegiatan itu atau aktivitasnya, pendidik diberikan bantuan yang membutuhkan. Nah, yang kedua, kesesuaian. Nah, di sini siswa yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, siswa diberikan bantuan sesuai dengan kesulitan yang dialaminya. Bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi kesulitan menyesuaikan yang dialaminya. Jadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya dengan bantuan pendidik. Nah, selanjutnya yang ketiga, modeling dan mempertanyakan kegiatan terstruktur di sekitar sebuah model pendekatan sesuai dengan tugas dan mengarah pada urutan dalam pemikiran dan bahasa. Nah, selanjutnya ada kolaborasi. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi, yaitu bagaimana menciptakan kerjasama dengan siswa dan menghargai karya-karya yang dicapai oleh peserta didik. Jadi di sini dalam kolaborasi ini, guru itu sebagai kolaboratornya, bukan sebagai evaluator. Nah, selanjutnya ada internalisasinya. Nah, di sini bagaimana cara peserta didik untuk membentuk pola pikirnya. Nah, selanjutnya ada ciri pembelajaran dengan scaffolding-nya menurut si Belan 2017. Nah, yang pertama, mengarah pada target
kemampuan siswa untuk melakukan keterampilan belajar secara mandiri di masa depan. Nah, maksudnya di sini mendukung kinerja peserta didik itu. Nah, untuk tercapainya pembelajarannya di masa kedepannya. Nah, yang kedua, siswa terlibat dengan masalah otentik. Yang ketiga, membangun dari apa yang sudah diketahui siswa. Nah, maksudnya di sini pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dibangun kembali. Nah, untuk bagaimana cara melakukannya agar tercapai pembelajarannya. Nah, selanjutnya adanya partisipasi dalam tugas untuk memfokuskan perhatian siswa dari masalah dan mempromosikan aktivitas yang produktif yang merupakan puncak dari intervensi scaffolding yang efektif. Nah, selanjutnya ada tujuan dari scaffolding itu dalam pembelajaran. Nah, ini menurut dari beberapa sumber. Yaitu yang pertama, untuk mendukung siswa sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran berhasil. Nah, ini sih menurut Punta Becker, Hofstadter 2015. Nah, yang kedua, untuk merefleksi hasil kerjanya dengan mengarahkan pengetahuan awal siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini menurut si Maharani dan Subanji 2018. Yang ketiga, dapat mengembangkan struktur kognitifnya, yaitu menurut Kusuma Dewi, Kusmaryono, Jamalulai, Saputro 2019. Nah, yang keempat, keterampilan melakukan tugas secara mandiri serta memikul tanggung jawab untuk tugasnya. Nah, yang kelima, kemauan untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks secara mandiri. Nah, selanjutnya strategi scaffolding secara pemahaman konseptual. Nah, ini menurut si Ruler dan Cantron 1997. Nah, di sini strateginya yaitu yang pertama itu ada penawaran penjelasan. Nah, maksudnya di sini yaitu penjelasannya pernyataannya harus secara eksplisit supaya dapat disesuaikan agar sesuai dengan pemahaman si siswa itu untuk apa pembelajaran itu, apa yang sedang dipelajari, nah, serta kapan digunakan dan mengapa digunakan dan bagaimana digunakan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, mengundang partisipasi siswa. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk bergabung dengan proses yang terjadi. Lalu diberikan ilustrasi pemikiran untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi peserta didik ini memiliki kesempatan untuk mengisi bagian-bagian yang belum dipahami. Nah, yang ketiga, mengundang siswa untuk memberi petunjuk. Nah, maksudnya di sini siswa itu didorong untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya adanya verifikasi dan mengklarifikasi pemahaman siswa. Nah, selanjutnya ada pemodelan perilaku yang diinginkan. Nah, di sini ada 3 tingkatan strategi yang efektif untuk dilakukan di kelas matematika. Nah, ini sumbernya dari Angileri 2006. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama ada level 1. Nah, di sini level 1 ini maksudnya guru itu memberikan bantuan untuk menyiapkan lingkungan belajar siswa. Nah, seperti
classroom organization. Nah, selanjutnya kegiatan yang dilakukan guru, guru membagi yaitu kelompok kecil untuk mempersiapkan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini ada peer collaboration. Nah, selanjutnya mengatur tempat duduknya atau sequence and packing. Nah, selanjutnya si siswa itu diberikan tugas terstruktur untuk terbentuknya level pertama. Nah, selanjutnya ada level kedua, yaitu ada explaining, reviewing, and restructuring. Nah, maksudnya di sini level 2 ini guru dan siswa itu terlibat langsung dalam suatu interaksi, yaitu diantaranya yang pertama itu explaining, menjelaskan, kemudian menyampaikan konsep yang dipelajari atau review, meninjau, kemudian memfokuskan kembali perhatian siswa atau membangun kembali pemahamannya untuk menyederhanakan apa yang dapat dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya ada level ketiga. Nah, di sini level ketiga ini yaitu ada developing conceptual thinking, yaitu terdapat interaksi antara guru dan siswa yang ditujukan pada perkembangan pemikiran secara konseptual dengan cara menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman bagi siswa dan guru. Nah, adapun langkah-langkah strategi scaffolding menurut Northern University 2016, yaitu di sini guru dan siswa. Yang pertama, guru memberikan sebuah pertanyaan. Nah, selanjutnya yang kedua, siswa dapat menyelesaikan sajian masalah untuk dipecahkan oleh si siswa itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, siswa itu diminta untuk mengkomunikasikan atau mengungkapkan apa yang diketahuinya. Nah, selanjutnya yang keempat, memberikan kesempatan siswa meneliti. Nah, selanjutnya yang kelima, merencanakan atau menggambarkan pemecahan-pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yang keenam, menggabungkan ide-ide yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang ketujuh, dapat dikomunikasikan. Yang kedelapan, memberi pertanyaan atau diberikan kata-kata kunci. Nah, yang kesembilan, memadu kembali ke langkah yang keempat ini supaya si siswa itu dapat diberi kesempatan untuk meneliti hasil yang dia pelajari. Nah, itu adalah langkah-langkah strategi scaffolding dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita melihat metode atau strategi learning and thinking strategi. Nah, kita ketahui belajar itu adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar, yaitu sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, di sini berdasarkan teori ini dalam belajar, yaitu yang terpenting ada input yang berupa stimulus dan output yang berupa
respon. Nah, di sini menurut Kuloku 2017. Nah, adapun unsur-unsur utama dalam proses belajar menurut Sukma Dinata 2009, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan belajar itu yang harus dimiliki oleh peserta didik itu? Jadi, tujuan belajar ini yaitu dimulai karena adanya sesuatu yang ingin dicapai untuk memenuhi sesuatu kebutuhan. Nah, untuk memenuhi tujuan belajar ini pasti diperlukan adanya kesiapan. Nah, jadi kesiapan itu yaitu bagaimana kita melakukan kesiapan untuk belajar dengan baik. Baik itu dalam fisik ataupun psikis, kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada situasi. Nah, situasi ini dalam pembelajaran berlangsung bisa berupa tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, ataupun orang-orang yang turut bersangkut dalam kegiatan belajar, serta kondisi peserta didik dalam belajar. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Nah, ya, maksudnya di sini yaitu melihat bagaimana hubungan-hubungan antara komponen situasi belajarnya untuk menghubungkan tercapainya tujuan itu. Nah, selanjutnya ada respon. Nah, respon ini yaitu bagaimana dapat memberikan sebuah respon untuk tercapai atau tidaknya mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kan bisa saja berupa keberhasilan ataupun kegagalan. Nah, jadi kalau misalnya si peserta didik itu berhasil, maka akan merasa senang ataupun puas. Jadi dia bisa dapat lagi meningkatkan untuk usaha-usaha belajarnya. Nah, ada juga reaksi terhadap kegagalan. Nah, di sini si siswa itu dia lebih bersemangat lagi bahwa dia sebelumnya sudah gagal dan dia akan kembali lagi untuk supaya tercapainya pembelajaran itu, tujuan belajarnya. Nah, selanjutnya di HOTS. Nah, di HOTS ini dibagi dua yang harus dimiliki, yaitu konsep berpikirnya, kemudian konsep si HOTS-nya itu sendiri. Nah, konsep berpikirnya di sini, menurut si Kuswana, ya menurut si Kuswana 2013, konsep berpikir itu maksudnya proses berpikir merupakan peristiwa mencampur atau mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep atau persepsi-persepsi dari pengalaman sebelumnya. Nah, sedangkan si konsepsi HOTS-nya itu, HOTS itu merupakan salah satu komponen dari
keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Jadi dalam si HOTS ini perlu untuk meningkatkan kemampuan si HOTS perlu dimiliki atau dikembangkan bagaimana berpikir kreatif dan berpikir kritis untuk dapat mengembangkan yang lebih inovatif untuk memiliki kreativitas yang baik, ideal, dan imajinatif. Nah, ini adalah gambaran tingkat kognitifnya pada si taksonomi Bloom, yaitu yang harus dimiliki di sini berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, selanjutnya bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Nah, perlu adanya berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah, berpikir kreatif dan berpikir kritis ini di tingkat kognitif si Bloom, dia terdapat di HOTS, yaitu yang si berpikir kritis ini dia menganalisis atau mengevaluasi, sedangkan berpikir kreatif yaitu mengkreasi atau mencipta. Nah, dari tingkat kognitif taksonomi Bloom ini, saya mengambil beberapa indikator dari yang menurut sumber si Anderson dan Kratwell 2001, bahwa level kognitif HOTS yaitu di beberapa aspek yaitu berpikir kritis, yaitu ada level kognitifnya tadi menganalisis. Nah, yaitu bagaimana proses mengurai materi yang kemudian dicari kaitannya secara keseluruhan. Nah, kemudian membedakan. Di sini mampu memilih informasi menjadi bagian relevan dan tidak relevan. Nah, selanjutnya mengorganisasi. Mampu mengidentifikasi informasi menjadi struktur yang terorganisir. Nah, selanjutnya mengatribusi. Mampu menentukan pola hubungan antara bagian tiap struktur dan tiap struktur informasi. Nah, selanjutnya berpikir kreatif di C5, mengevaluasi, yaitu kegiatan membuat suatu keputusan berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Kalau di sini memeriksa, yaitu mampu mengecek dan menentukan bagian yang salah terhadap proses atau pada sebuah pernyataan. Kemudian mengkritik, mampu melakukan penerimaan dan penolakan terhadap informasi melalui kriteria yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya berpikir untuk aspek berpikir kreatif, yaitu mencipta. Membentuk solusi atau sesuatu yang baru dari kegiatan menggabungkan berbagai elemen. Nah, selanjutnya merumuskan. Mampu memberikan cara pandang terhadap suatu persoalan. Nah, kemudian adanya pemecahan masalah. Kemudian di sini merencanakan, mampu merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian memproduksi, mampu membuat ide, solusi, atau keputusan dari ibu sebelumnya. Nah, di sini ciri dari pembelajaran si scaffolding Belan 2017 yang pertama mengarahkan pada target kemampuan siswa untuk melakukan keterampilan belajar secara mandiri di masa depan. Yang kedua, siswa terlibat dengan masalah. Oh, ini sudah tadi sebelumnya. Ya, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa rumus strategi untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi si siswa yang dengan efektif, yaitu menurut Si Yung 2015. Yang pertama,
yaitu memasukkan HOTS dalam mata pelajaran umum. Yaitu, jadi maksudnya di sini, memasukkan HOTS dalam mata pelajaran umum, yaitu dengan memasukkan HOTS ini dalam mata pelajaran umum, yaitu dapat menggali keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yaitu bisa mata pelajarannya, bisa sosial, matematika, sains, atau juga kesehatan. Nah, yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kelompok. Yang ketiga, menerapkan model berpikir dan perangkat pembelajaran berpikirnya. Yaitu di sini menyarankan model-modelnya untuk melatih kemampuan berpikir siswa, seperti dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis masalah, bisa model mind mapping atau pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yang keempat, menyiapkan model jawaban. Jadi siswa diarahkan untuk menyelidiki masalah-masalah sosial dan guru bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap jawaban-jawaban atau komentar dari si siswa itu. Nah, selanjutnya merencanakan pembelajaran yang dapat dikelola. Nah, maksudnya di sini guru harus dapat merancang pembelajaran itu supaya dapat dikelola untuk menggali lagi kegiatan-kegiatan siswa selanjutnya, mengendalikan lingkungan berpikir tidak terlalu terbuka atau terlalu bebas. Nah, selanjutnya mempersiapkan penilaian. Nah, di sini guru perlu mengidentifikasi kriteria penilaian untuk dapat mengevaluasi pembelajaran HOTS siswa. Jadi penilaian itu mencakup proses berpikir tingkat tinggi dan pengalaman belajar siswa. Nah, selanjutnya menekankan pada pengembangan moral dan pembangunan karakter. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu bagaimana melihat atau pengembangan perilaku yang dimiliki siswa, yaitu berupa moral, karakter, kepribadian, dan keterampilan sosialnya. Jadi itu juga penting untuk pengajaran si HOTS-nya itu. Kemudian selanjutnya menekankan pada refleksi siswa. Jadi guru di sini menyediakan waktu refleksi diri dalam setiap pelajaran HOTS agar siswa dapat merefleksikan pembelajaran pribadinya atau personal untuk dapat mengevaluasi pemikiran mereka sendiri. Nah, selanjutnya metode atau strategi yang keempat atau direct instruction. Nah, di sini ada beberapa sumber, yaitu menurut Arens dalam Sugiarto 2008 mengatakan model pembelajaran langsung dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa terutama dalam hal memahami sesuatu, yaitu pengetahuan, dan menjelaskannya secara
utuh sesuai pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang diajarkan secara bertahap. Nah, jadi model pembelajaran langsung merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagi ide-ide, mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, dan menjawab pertanyaan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri si siswa itu dalam mengemukakan ide atau jawaban di depan kelas. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi adapun tahapan-tahapan atau sintaks model pembelajaran langsung ini, yaitu menurut si Bruce dan Will 1996. Yaitu yang pertama, orientasi. Nah, dengan memberikan masalah terkait bidang keahliannya akan berkembang kemampuan menganalisa. Jadi siswa itu akan mencari cara untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan mengaitkan informasi yang diberikan, yaitu dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, di sini dibutuhkan tingkat pemikiran siswa itu, yaitu secara berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, yang kedua, siswa itu melakukan presentasi. Yaitu siswa dapat menyajikan materi, kemudian pemberian contoh-contoh atau konsep, pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara mendemonstrasikan atau menjelaskan langkah-langkah kerja terhadap tugas. Nah, yang keempat, menjelaskan kembali hal-hal yang sulit. Nah, selanjutnya ada latihan terstruktur. Nah, di sini guru memadukan siswa untuk melakukan kembali latihan. Nah, selanjutnya ada latihan terbimbing. Nah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilannya. Nah, selanjutnya ada latihan mandiri. Nah, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan tentang metode atau strategi untuk meningkatkan kemampuan HOTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni ya atas presentasinya ya tentang beberapa model atau strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, HOTS ya. Jadi tadi ada 3 ya, Bu Erni ya. Ya, Pak. Ada 3. Yang pertama itu instructional communication. 4 ya. 4, Pak, Instructional, iya. instructional communications, scaffolding, kemudian learning and thinking strategies, dan juga direct instruction. Ada 4 ya. Baik. Ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu yang lainnya ke Bu Erni terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan? Silakan.
Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Bu Inai ya. Iya, Pak. Silakan. Kak, ini mau tanya, Kak. Ini kan Kakak ngasih contoh-contoh strategi untuk pembelajaran HOT. Kalau menurut Kakak sendiri, dari yang udah Kakak eksplor ini, yang paling bagus gitu, kalau menurut Kakak yang bisa untuk meningkatkan kemampuan HOT anak-anak itu yang mana? Dari strategi yang udah Kakak jabarin ini. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Ibu Inai untuk pertanyaannya. Eh, izin Pak, saya untuk memberikan penjelasan. Iya, silakan Bu Eni langsung. Ya, tadi Ibu Inai kan eh, me- menurut saya ya, yang menurut pendapat saya, bagaimana sih yang lebih cocok ya, lebih lebih apa ya, untuk meningkatkan dari strategi atau metode ini ya, untuk meningkatkan kemampuan host-nya ya. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau menurut pendapat saya, dari keempat strategi ini cocok semua menurut pendapat saya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat host-nya. Nah, di sini dari keempat strategi ini bagus kalau diterapkan di kelas, tapi kan kembali lagi tergantung pendidiknya, tergantung gurunya. Kita melihat lagi si gurunya untuk si metode ini cocok apa tidak untuk diterapkan kepada si siswa itu untuk meningkatkan si HOTS-nya. Jadi kita kembali lagi melihat materi-materinya dan metode mana yang cocok. Kalau menurut saya keempat ini bagus semua untuk diterapkan di sekolah atau di dalam kelas. Nah, jadi tergantung materinya juga diterapkan ya. Itu sih menurut pendapat saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Inai? Iya, Ada Pak. Terima kasih. ada Berarti, pertanyaan lanjutan? iya. Mhm. Berarti kembali lagi ke yang melaksanakan ya, Kak Eni. Iya sih, menurut pendapat saya kembali lagi ke pelaksanaannya seperti itu Ibu Inai. Nah, kan biasanya kalau strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau Iya, diterapkan iya di ada kelebihan. kelas. Mm-mm. Iya, Berarti rata-rata oh, bagus ya, berarti semuanya bagus. Cuman emang kita lihat lagi kembali lagi ke penerapan saat di kelas gitu ya. Kalau iya, pendapat Bu Erni. Ya, benar. makasih banyak Bu Iya, Erni iya tanggapannya. terima kasih Ibu Inai masukannya. Oke. Tadi perlu dicatat ya, apa yang sama Bu Eni tadi bagus sekali ya, terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan ya, Bu Erni, Iya Pak, kelebihan atau kekurangan ya dari masing-masing strategi yang disampaikan oleh Bu Erni tadi ya, ada iya 4 Pak. kan ya. Nanti mungkin perlu dijelaskan ya terkait dengan kelebihan dan juga kekurangannya. Ada nggak Bu Erni? Saya belum mencarinya Pak, kelebihan atau kekurangan dari keempat strategi ini gitu Pak. Ibaratnya ini seperti ini ya, kita itu mencari strategi ya, mencari model, mencari metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa. Jadi HOTS itu dia sebagai variabel terikatnya ya, dependent variabelnya ya. Jadi kita mencari model-model dalam hal ini variabel bebas apapun gitu ya, yang dapat meningkatkan variabel terikat tersebut HOTS. Nah di sini dalam pertemuan ini diungkapkan 4 ya. Nah, begitu. Dan yang menjadi pertanyaan sebetulnya yang perlu dijelaskan oleh Bu Erni, mengapa ya, mengapa keempat gitu ya, model ini atau strategi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, ini perlu ditegaskan oleh UR mungkin nanti ya. Jadi pertanyaan mengapa keempat ya strategi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Atau bisa menjelaskan sekarang Bu Erni kira-kira alasannya mengapa? Misalkan instructional communications atau scaffolding. Mengapa scaffolding ini dapat ya membantu mengembangkan atau dapat mendukung pengembangan ya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kira-kira alasannya apa, Bu? Kalau untuk dari scaffolding ini ya Pak, Ya, untuk boleh. strateginya ini untuk dapat meningkatkan kemampuan hostnya ini, si siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus dibantu sampai dapat menyelesaikannya. Jadi hanya membantu pada saat si siswa itu merasa kesulitan. Ya, pembimbingan ya, diberikan. Iya, jadi gimana? ada pembimbingan gitu, Pak. Diberikan ketika si siswa itu mengalami kesulitan materi yang belum dipahami gitu, Pak. Oke. Jadi pembimbing siswa ketika mereka memang sedang atau perlu bantuan begitu ya. Nah, Iya, Pak. Kaitannya dengan HOTS itu seperti apa? Dengan HOTS siswa? Kaitannya dengan HOTS itu yaitu perlu adanya berpikir kreatif atau berpikir kritis Pak untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Ya, mungkin nanti perlu dilihat keterkaitan antar ini ya. Iya, Pak. Sintak yang ada di dalam strategi tersebut itu dengan indikator dari HOTS itu sendiri. Iya, Pak. Nanti mungkin dilihat ya di buku yang Bapak berikan sebetulnya sudah ada ya beberapa penjelasan. Tadi Bu Erni ternyata mengambil juga sumber dari luar begitu ya, Bu Erni ya? Iya, Pak. Tapi informasi-informasi yang ada dalam buku beberapa memang tidak diikutkan ya Bu Erni dalam penjelasan. Kalau dalam penjelasan itu sudah bisa memberikan gambaran keterkaitan antara strategi yang dijelaskan dengan HOTS. Iya, Pak. Baik, Pak. Misalkan seperti direct instruction ya, direct instruction itu memang kalau menggunakan definisi yang umum itu banyak yang memang tidak menganjurkan menggunakan direct instruction untuk mengembangkan kemampuan HOTS siswa. Karena kalau direct instruction itu teacher centered ya. Betul ya Bapak Ibu? Jadi dominasi dari guru sangat kental ya, sehingga siswa tidak diberikan kesempatan yang luas ya untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Tetapi di sini di buku ya direct instruction itu sebetulnya bisa juga ya, bisa juga digunakan untuk meningkatkan HOTS siswa, tetapi di situ ada beberapa catatan-catatan yang memang boleh dikatakan memberikan bumbu-bumbu ya yang lainnya. Tapi memang itu kalau ditambahkan bumbu-bumbu itu
sepertinya bukan direct instruction lagi, jadi lebih apa ya, lebih kompleks lagi modelnya, bukan hanya direct instruction. Misalkan di sini ya, kalau Bapak coba tampilkan sebentar Bu Erni. Baik, Pak. Di Ansya dulu mungkin Bapak coba ini share screen. Sudah tampil ya. Jadi di sini direct instruction ini dijelaskan ya, itu teacher centered ya. Memang fokus atau dominasi guru ini sangat kental dalam model ini ya. Tapi di sini direct instruction ini dapat juga ya digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa ya. Nah, di sini ada tambahan ya, bumbu-bumbu lainnya gitu ya. Jadi misal, ini belum dijelaskan ya Bu Erni ya? Halo Bu Erni? Oh iya, Pak, belum, Pak. Belum ya. Nah, ini sebetulnya membantu sekali untuk bagaimana mengaitkan ya direct instruction dengan pengembangan HOTS ya. Misalkan di sini mengkombinasikan direct instruction dengan guided practice. Jadi ada pembimbingan praktek ya, untuk mengajarkan siswa pengetahuan dan juga keterampilan ya. Dengan cara di sini rehearsal, pelatihan, elaborasi, organisasi, monitoring atau metakognisi gitu. Nah, jadi ketika direct instruction ditambah dengan rehearsal, ya, elaboration, organization, monitoring, metakognisi, itu direct instruction-nya sudah bagus gitu ya. Kemudian avoid long lectures ya. Jadi jangan banyak memberikan ceramah ya, jangan terlalu lama gitu ya, tapi gunakan mini lectures ya. Mungkin dibagi-bagi gitu ya dalam beberapa subtopik gitu ya. Jadi kalau misalnya mengajarkan topik fungsi misalkan ya, itu jangan langsung dijelaskan secara panjang lebar gitu dari misalnya komposisi gitu ya. Definisi konsep komposisi fungsi, kemudian sifat-sifat, kemudian dan lain sebagainya begitu ya. Kalau dijelaskan secara banyak materinya gitu ya, nanti akan membuat bingung. Ini juga banyak ya, ini bagaimana membuat direct instruction ini lebih baik gitu ya. Tapi memang ibaratnya gini ya, analoginya mungkin tidak dari Bandung ke Jakarta hanya dengan Rp1.000 gitu. Mungkin tidak Bapak Ibu. Mungkin tidak. Jadi kita punya uang 1.000 gitu ya. Kita ini posisinya di Bandung, yang ke Jakarta. Mungkin tidak Bapak Ibu? Enggak, Pak. Ya, dari segi kuantitas ya itu tidak mungkin, tetapi mungkin saja kalau misalkan kita pinjam ke sana sini atau kita meminta uang dari orang lain gitu ya, sehingga terkumpul yang cukup ya, sehingga bisa pergi ke Jakarta gitu. Sama gitu ya. Apakah direct instruction ini
bisa membantu meningkatkan kemampuan HOT siswa. Ya, kalau dari segi konsep ya, direct instruction ini tidak mampu, tapi di sini diberikan istilahnya tambahan strategi gitu ya, sehingga menjadi super power gitu ya, direct instruction ini. Nah, ini bagusnya disampaikan ya Bu Erni, karena ini bagus. Mungkin yang pekan depan ya dicoba disampaikan dari yang utamanya dari buku ini, tapi bisa ditambah dengan sumber yang dari selain buku ini begitu. Gitu. Nah, keterkaitan antara model atau strategi dengan HOT itu bisa diidentifikasi dari sini. Misalkan, nah, avoid long lectures and use lecture instead ya. Jadi membagi materi-materi menjadi yang lebih spesifik atau lebih singkat gitu ya. Apa kaitannya dengan HOT? Kira-kira apa? Kira-kira apa kaitannya dengan HOT? Bu Erni atau yang lainnya? Ya, kaitannya bisa secara langsung atau tidak langsung, boleh ya ini dijelaskan, diungkapkan. Pak, mohon maaf, tadi yang dikaitkan dengan HOTS itu soal, maksudnya contoh cerita yang ada di sini atau yang mana ya, Pak? Ya, misalkan di sini ya, ini direct instruction, misalkan ya. Nah, direct instruction ini, ini akan bisa meningkatkan kemampuan HOT siswa jika, nah di poin ketiga itu, avoid long lectures, artinya menghindari ceramah yang panjang. Nah, di sini disarankan untuk menggunakan mini lectures, artinya dipersingkat gitu ya. Nah, apa kaitannya di sini? Avoid long lectures ya, ceramah yang panjang atau menghindari ceramah yang panjang itu kaitannya dengan HOTS. Kira-kira apa? Ada nggak kaitannya? Bisa difahami nggak, Bapak Ibu? Iya, silakan. Izin coba menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau kan di situ menghindari ceramah yang panjang ya, Pak. Nah, kalau ceramah yang panjang itu berarti kan guru ya, Pak, yang memberikan ceramah ya, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan ceramah yang panjang itu yang memberikannya adalah guru, berarti kan pembelajaran itu teacher center ya, terpusat oleh guru. Sedangkan kalau HOTS ini, kalau yang saya pahami itu student center, jadi pusatnya itu ada di murid. Nah, kaitannya dengan menghindari ceramah yang panjang dengan HOTS adalah supaya si siswanya itu bisa menemukan sendiri gitu. Jadi nantinya
si siswa itu bisa apa ya namanya berpikir lebih tinggi gitu, bisa menggunakan pikirannya lebih bisa kayak gitu dibanding jika si gurunya ini menghindari ceramah yang panjang kayak gitu. Jadi si siswanya yang menemukan itu kayak gitu, Pak. Kalau yang saya pahami, Pak. Menemukan ceramah yang panjang, ceramah yang pendek, kemudian siswa menemukan. Iya, Pak. Jadi mungkin nantinya si guru itu buka ceramah yang pendeknya itu mungkin bisa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak dikasih stimulus terus mengajukan pertanyaan yang akhirnya si siswanya itu bisa berpikir lebih kayak gitu dibandingkan dengan ceramah yang panjang tersebut. Kalau ceramah yang panjang kan berarti si gurunya itu kan lebih detail dalam menyampaikan materi sehingga si siswanya hanya menerima informasi tersebut kayak gitu. Kalau yang saya pahami. Ya. Jadi ketika guru menjelaskan lama gitu ya. Jadi siswanya tidak bisa mengekspresikan gitu ya. Ininya apa yang ada dalam pikirannya gitu ya. Jadi dia hanya menerima gitu. Ya, boleh ya. Tapi di sini ya, avoid long lectures ini di sini jelaskan keep lectures very short ya, up to 5 minutes. Jadi menjelaskan itu jangan lama-lama gitu, katanya di sini cukup sampai 5 menit gitu. Ya perlu dianalisis oleh kalian ya. Kira-kira selain tadi penjelasan oleh Bu Leli, kira-kira apa kaitannya ya penjelasan yang singkat dengan peningkatan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi gitu ya. Apakah memang ada korelasinya atau ada situasi tertentu yang harus diperhatikan? Gitu. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Yang lainnya? Pak Yoga, Pak Yoga, Pak Wildan. Coba dibaca ya ininya. Paragrafnya ya. Jadi tidak hanya satu kalimat, tapi juga komplit gitu ya. Jadi keep lecture very short. Jadi penjelasan itu tidak terlalu lama, cukup sangat singkat, up to 5 minutes. Nah, jumlah yang ketika jumlah yang dipelajari ya, itu sedikit, ya. Sebentar. Sebagaimana panjang dari penjelasan itu meningkat, itu perlu difahami dulu ya. Coba pahami kalimat yang ketiga. Ya. Ya, jadi ketika jumlah yang memang jumlah yang dipelajari itu sedikit, ya. Ada kemungkinan materi yang kita berikan itu tidak komunikatif. Ya. Yang kedua. Jadi ketika yang dipelajari itu sedikit ya dari penjelasan ya, maka di sini sebagaimana
panjang dari the lecture itu meningkat. Harus dipahami dulu nih. Oke, kita skip dulu. Nah, di sini mini lectures ini ya seharusnya ya bahkan harus lebih singkat ya untuk siswa-siswa yang lebih muda, kemudian mempunyai slower ya, istilahnya dia agak kesulitan gitu ya dalam pembelajaran, atau dia yang motivasinya rendah ya, atau sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang abstrak atau kompleks. Nah, dari beberapa kalimat ini, yang kalimat ketiga perlu dicerna lagi ya. Di sini di kalimat yang keempat itu memberikan gambaran ya kaitannya mini lectures ini dengan HOTS gitu ya. Bahwa kemarin itu disampaikan bahwa HOTS itu ya bisa berkembang ya ketika siswa itu memiliki pengetahuan awal ya, pengetahuan awal atau LOTS-nya gitu ya. Ketika LOTS itu sudah betul-betul difahami, itu akan menjadi dasar ya bagi mereka untuk meningkatkan HOTS. Nah, di kelas ya itu kan siswa tidak seragam ya, ada yang memiliki kemampuan yang rendah, apalagi sekarang sistemnya zonasi itu satu kelas itu beragam sekali gitu ya. Maka guru di sini perlu lebih bijak lagi ya ketika memberikan penjelasan, harus lebih step by step istilahnya, step by step, sehingga siswa yang memiliki kemampuan yang rendah itu bisa mengikuti. Ketika siswa yang memiliki kemampuan rendah itu bisa mengikuti ya penjelasan ya, itu akan terbantu dalam pengembangan LOTS-nya. Ya. Nah, dari LOTS itu nanti akan dikembangkan lagi menjadi HOTS gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa dikaitkan ya antara mini lectures ya atau penjelasan yang singkat, penjelasan yang bukan singkat ya, pendek gitu ya, pendek dengan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil ya dari paragraf ini. Ini yang kita lakukan juga sebetulnya ini menganalisis paragraf ini bagian dari HOTS juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mengaitkan apa yang tertulis ya dengan konsep HOTS begitu. Dari Bu Flavia ada yang ingin ditambahkan atau membantu menjelaskan ini? Silakan Bu Flavia. Mungkin lebih ini ya Pak ya, juga nambahin juga gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau untuk yang tadi kan ada 4 metode gitu ya. Yang ini khususnya yang ini ya, apa namanya yang ini yang tadi? Direct instruction. Nah, direct instruction ini kan yang sebenarnya juga yang lebih pusat ke guru gitu kan. Sebenarnya yang paling dihindari untuk dalam peningkatan HOTS gitu ya. Itu sangat karena di sini kalau semua berpusat pada guru, kapan HOTS siswa tuh berkembang kayak gitu. Dan tadi udah ada juga, ini bagus juga bukunya ya, untuk yang direct instruction ini bisa ke bawah nggak Pak yang tadi itu Pak? Nah ini ya coba mungkin kita bisa diskusi bareng gitu ya. Dari yang tadi dibagi, jadi pembelajaran jangan terlalu lama, mending lebih baik
lebih singkat aja untuk pembelajarannya. Nah, itu mungkin dengan menurunnya menurunnya pembelajaran yang terlalu lama gitu ya, terlalu banyak ceramah gitu, terlalu banyak pembelajaran yang lama, semakin kita mengurangi memberi kesempatan siswa dengan untuk siswa lebih mengenal konten yang baru nih, kayak poin-poinnya nih kayaknya lebih mengenal konten yang baru kayak gitu ya. Terus siswa tuh diajak untuk materinya dikasih sedikit aja gitu ya. Terus di situ siswa tuh bisa mengenal sendiri konten yang baru, lebih mendekati masalahnya bilang apa, lebih menganalisis, mengkritisi, mengkreasi. Jadi memberi apa ya, kayak mungkin dengan sedikit pembelajaran, tapi memberikan waktu yang banyak untuk siswa melakukan analisis, mengenal konteksnya lebih dalam. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Nah, kemudian tadi ada 4 metode ya. Mungkin secara umumnya ada 4 metode yang udah Bu Erni jelasin ya. Ada instructional komunikasi kayak gitu ya. Jadi guru tuh memberikan siswa tuh instruksi gitu ya, terkait dengan tugas kayak gitu. Nah, mungkin bukan hanya sekedar tugas ya kalau instructional communication ini, jadi lebih ke lebih melibatkan pemikiran terapan kayak gitu. Terus feedback balik dari siswa. Jadi di situ melibatkan proses berpikir gitu ya. Jadi bukan hanya kayak tugas, nggak hanya seperti itu gitu ya. Terus kemudian kalau dari buku ini juga ada di atas mungkin keterkaitan dengan pengembangan berpikir tingkat tingginya. Nah, bagaimana dengan cara itu kan ada poin-poinnya tuh kayaknya ya. Ada poin-poinnya seperti yang tadi Pak Tian bilang. Jadi bukunya ini bagus, jadi ada keterkaitan. Kalau untuk metode instructional communication ini dikaitkan dengan host-nya itu kan ada yang dengan cara menyelaraskan tujuan, menetapkan kegiatan atau struktur, itu udah ada kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau untuk intinya yang instructional komunikasi, jadi bukan hanya memberi instruksi tugas udah selesai nih tugas kerjain kayak gitu, bukan, tapi lebih ke butuh feedback balik, terus menuntut ini ya pemikiran terapan dari siswa itu. Kemudian kalau untuk yang berikutnya itu apa tadi? Scaffolding ya. Kalau scaffolding itu tadi agak berbeda sedikit ya dengan yang pendapatnya Bu Erni. Jadi nggak apa-apa, kita diskusi aja ya. Tadi saya sempat dengarkan kayak scaffolding itu siswa menemukan sendiri tanpa bantuan guru. Nah, itu malah kebalikan. Jadi scaffolding itu kan diambil dari kata perancah gitu ya. Perancah tahu ya, kalau di bangunan itu kayak yang membantu para tukang untuk membenarkan gitu ya. Saya nggak tahu tuh kan diambil dari kata perancah kayak gitu. Jadi tujuannya apa gitu ya? Tujuannya ya untuk membantu gitu ya, membantu proses pengerjaannya itu. Nah, begitu juga dengan scaffolding, dengan mengambil kata perancah itu terus ditaruh di dalam konteks pendidikan, jadi ya lebih ke mendukung, memberi dorongan ke siswa gitu ya. Jadi guru tuh memberi dorongan ke siswa untuk mengembangkan siswa ke berpikir tingkat tingginya gitu. Jadi lebih ke sebagai jembatan gitu ya, jembatan untuk bagaimana siswa tuh bisa mengembangkan host-nya gitu. Nah, kayak apa sih? Nah, itu udah ada di sini sebenarnya ya. Macam-macamnya, instruksinya apa aja kayak gitu udah ada di sini juga gitu langkah-langkahnya. Selanjutnya jadi mungkin bisa dilengkapi ya sama Bu Erni ya. Ini udah jelas lah ya keterkaitan antara metodenya dengan host-nya, itu tuh udah jelas kayak gitu. Nah, mungkin ada gitu ya di bawahnya gitu ya. Nah, ini kan bagaimana dia digunakan dengan merepresentasikan, mendiskusikan tugas yang melibatkan pemikiran kayak gini ya, baik dari visualisasinya, bagaimana kamu mendemonstrasikannya. Nah, itu udah jelas. Jadi kalau menurut saya sama kayak Pak Tian. Jadi ini udah ini banget ya, udah lengkap lah kayak gitu. Ini langkah-langkahnya gitu ya. Mungkin bisa lebih diperdalam lagi ya, diskusi dari masalah-masalah, problemnya kayak gitu. Mengaitkan, relating ini ya, masalahnya itu dengan solusinya yang tepat itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya ngambil garis besarnya aja ya. Berikutnya untuk metode learning and thinking strategis itu
ini lebih ke strategi kognitif gitu ya. Masuk ke latihan, elaborasi, terus kemudian mental koneksi, bagaimana siswa tuh melakukan pemikiran secara mandiri kayak gitu ya. Jadi bukan hanya latihan, jadi juga menggabungkan, mengelompokkan, mengorganisasi, dan pembelajaran lebih kompleks kayak gitu. Itu juga bagus ya, bagus untuk pengembangan host-nya. Nah, itu juga ada langkah-langkahnya juga, seperti apa kayak gitu ya. Terus yang paling ini direct instruction ini yang ini ya, pembelajaran langsung ini yang sebenarnya tuh kurang baik gitu ya untuk pengembangan host kayak gitu sebenarnya. Jadi ya benar kata Pak Tian, jadi perlu ada bumbu-bumbu, perlu ada metode-metode lain yang juga mendukung direct instruction ini, seperti itu. Ya mungkin kayak tadi ya, ada beberapa hal seperti pembelajaran jangan terlalu lama, dipersingkat kayak gitu, atau dikasih masalah, problem, dan segala macam gitu ya. Mungkin itu dari saya, Pak. Jadi lebih ke, tadi kan ada 4 metode ya, nah mungkin Bapak Ibu nih bisa koreksi diri juga nih, kira-kira dari 4 metode ini, saya ini menerapkan yang mana ya dalam pengalaman pembelajaran saya, kayak gitu kan, ingin meningkatkan HOTS. Kan tadi kan HOTS-nya kan sebagai variabel terikat ya. Nah, metode apa sih yang sebenarnya saya sudah terapkan? Jadi koreksi juga sih bagi kita ya, bagi kita pendidik juga kayak gitu. Kita udah menerapin nggak seperti itu. Terus juga bisa jadi koreksi, juga bisa untuk modifikasi pembelajaran kita. Itu sih intinya, Pak. Kalau masuk tambahan dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sofia. Jadi sebetulnya di buku ini sudah jelas ya, menarik sekali untuk dibahas. Tapi tadi Bu Erni mengambil sumber dari tempat lain ya, Bu Erni ya. Iya, Pak. Jadi mungkin untuk yang ke depannya, minggu depan siapa minggu depan? Saya Pak Risa. Nah, Risa. Nanti fokusnya tetap di buku ini ya. Minggu depan itu masih ya terkait dengan strategi ya, metode atau strategi untuk meningkatkan kemampuan HOTS ya, questioning strategies, feedback, dan juga team activities computer mediation ya. Sumbernya dari buku ini. Kemudian jika ada tambahan ya silakan menggunakan sumber lain begitu ya. Tapi tetap yang menjadi pembahasan utamanya adalah dari buku ini. Begitu. Jadi kalau dibahas satu persatu menarik dan nanti dikaitkan ya antara strategi yang dipilih gitu ya, atau strategi yang disebutkan di sini dengan pengembangan HOTS ya. Mengapa strategi ini dapat mengembangkan HOTS gitu ya. Dikaitkan dengan kalau menggunakan taksonomi Bloom ya kaitkan dengan C4, C5, C6 gitu. Sehingga nanti jelas ya alasan mengapa strategi ini bisa digunakan ya. Nah, sebetulnya juga tidak ke strategi-strategi yang dijelaskan di sini tidak terkotak-kotak ya. Tidak terkotak-kotak. Jadi strateginya itu cair sebetulnya. Jadi satu sama lain itu bisa beririsan. Jadi kita bisa memilih satu metode atau strategi yang bisa mencakup semua yang ada dijelaskan dalam buku ini, gitu ya. Ini kan tugas dari mata kuliah ini kalian mengembangkan sebuah desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu bisa mengambil ya unsur-unsur dari scaffolding, ya, bisa mengambil unsur-unsur dari instructional communications gitu ya, dari teaching and learning strategies gitu ya. Itu bisa kalian ambil beberapa, kalian kembangkan sebuah desain pembelajaran yang menurut Bapak Ibu itu ideal dan bisa
diaplikasikan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Nanti lebih lengkapnya di pekan depan sudah terbahas semuanya mungkin ya. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Sudah jam 5 lewat. Ada yang tanyakan lagi? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya, oke. Untuk kalau sekarang minggu kelima ya, Bu Flavia, kalau minggu kelima target dari artikel itu apa ya, Bu Flavia? Ada tidak? Belum ada ya? Atau menentukan ini? Belum, Pak. Menentukan. Kemarin ini sih, Pak. Kemarin itu memilih satu topik untuk Iya. RPP kemarin. Iya. Untuk presentasinya nanti apa nih? Ya, Pertemuan mungkin ke-9 ya. Iya. Mungkin dari sekarang Bapak Ibu pilih satu topik yang spesifik ya di SMP, di SMA gitu ya. Yang nanti akan dikembangkan dalam bentuk sebetulnya desain ya. Kalau RPP terlalu spesifik gitu ya. Jadi kita mengembangkan sebuah desain pembelajaran di situ seperti yang sudah kita lakukan di mata kuliah sebelumnya gitu ya, lebih umum, tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi goalnya adalah artikel desain pembelajaran untuk suatu topik ya dalam matematika SMP atau SMA untuk meningkatkan kemampuan siswa begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sekarang ditetapkan topiknya begitu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tian dan Bu Flavia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.